Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Baru-baru ini saya membaca kisah yang sangat menarik mengenai seorang waiter rumah makan. Namanya adalah Liz Woodward yang bekerja di sebuah restoran di New Jersey, Amerika Serikat. Satu pagi datang dua orang, yaitu petugas kebakaran dan kemudian petugas pemadam kebakaran, dan kemudian mereka datang untuk masuk di sana dan makan pagi. Namanya adalah Tim Young dan Paul Huling. Dan kemudian mereka ngobrol satu dengan yang lain sebagai anggota petugas pemadam kebakaran. Isi obrolannya adalah mereka sedikit mengeluh karena menjadi orang yang mempertaruhkan nyawa di dalam pekerjaan, memadamkan api bangunan rumah yang terbakar ataupun hutan yang terbakar. Mereka merasa kurang dihargai, kurang diterima, kurang ada orang, kurang anggap di dalam hidup. Sehingga mereka ngobrol satu sama yang lain, wah kita ini jadi orang kurang dihargai, udah kerja keras, pemerintah kurang hargai, masyarakat kurang hargai, orang tidak berterima kasih. Wah, keluhan demi keluhan sepanjang pagi makan itu. Ternyata Bapak Ibu, waiter ini tidak sengaja mendengar semua isi pembicaraannya. Sehingga waktu mereka mau pulang minta bilnya, waiternya itu datang dan kasih bilnya. Dan waktu waiternya kasih bilnya, di dalam itu tidak ditulis menu makan apa, bayar berapa, total berapa seluruhnya. Tapi waiternya bilang, sorry ya, saya tadi nggak sengaja kedengaran kalian ngobrol apa aja. Tapi saya ingin kalian mengerti satu hal, bahwa saya sangat menghargai pekerjaan Anda sebagai petugas pemadam kebakaran. Saya sangat menghargai Anda. Kuatkan hati, layani bangsa dan negara kita ini. Kira-kira itu yang ditulis oleh dia. Dan kemudian di ujung daripada nota bill yang diminta itu dia tulis, makan pagi hari ini saya yang traktir. Jadi mereka makan pagi, yang bayar makan waiternya. Wah, waktu mereka baca itu saudara, air mata tidak bisa dibendung. Dua laki-laki ini terenyuh hatinya. Kok ada orang peduli sama kami, padahal hanya seorang waiter. Mereka pulang Bapak Ibu, lalu dicari namanya itu, di Google dicari itu, di Facebook dapat. Namanya Liz Woodward. Dan diselidiki anak ini, perempuan ini, gadis ini yang bayarin makan, diselidiki hidupnya, rumah tangganya. Ternyata beberapa bulan yang lalu dia pernah masukkan di media sosial, yaitu dia butuh dana untuk bapaknya yang sudah sakit lumpuh 5 tahun, butuh kursi roda yang punya alat khusus bisa naik langsung ke mobil van. Jadi karena bapaknya belum punya kursi roda yang bisa nyambung dengan alat-alat yang bisa membawa dia naik ke atas mobil van, butuh dana 17.000 US dollar, dan dia seorang waiter gak punya uang sebegitu banyak. Jadi dia menggugah hati, siapa yang ada di dunia media sosial yang mau nyumbang boleh. Waktu itu gak ada yang anggap. Dua orang ini pemadam kebakaran nulis di media sosial. Ternyata yang dia kasih tahu ceritanya, kami begini-begini, ini kasih bayar makan kami terenyuh. Setelah kami selidiki, datang dari keluarga kayak begini, bapaknya sakit 5 tahun lumpuh, butuh begini-begini. Kami menghimbau supaya masyarakat yang baca akan tulisan kami ini, tolong sumbang, karena ini wanita sungguh-sungguh punya hati yang mulia. Dalam 2 jam Bapak Ibu, wanita itu buka kaget karena dia mendapat sumbangan 70.000 US dollar. Hatinya penuh gembira, sukacita. Karena butuhnya 17.000, dapat sumbangan 70.000. Di satu sisi ini mengajarkan kepada kita, setitik kebaikan kita, Tuhan bisa balas dengan sesuatu yang sangat besar. Betul gak Bapak Ibu? Tapi saya baca terus yang komentar, ternyata ada juga orang gak suka. Ada orang yang namanya Patrick May itu nulis, hey, Yesusmu itu palsu, Yesusmu itu bohong, agama Kristen itu tidak benar. Wow. Sakit hati rasanya sama kekristenan dan Tuhan.
Ada yang nasihati dia, saya udah males mau bacain yang lain-lain sudah. Tapi itulah manusia. Kita itu bisa pilih Bapak Ibu. Jadi manusia itu kita bisa pilih mau jadi manusia biasa-biasa atau kita bisa pilih jadi manusia yang beriman. Pilihan ada pada kita. Apa yang menjadi pilihan kita? Nah, di bulan ini kita belajar satu tema bulanan, yaitu adalah the power of faith. Kuasa iman. Dan hari ini saya ingin bawa kita melihat supaya bagaimana kita bisa oleh firman kita boleh terus meningkat iman. Jadi selama bulan ini Bapak Ibu, kita akan belajar mengenai iman dari berbagai macam ayat-ayat firman, perikop-perikop firman dari hamba-hamba Tuhan. Bagaimana kita bisa terus meningkat iman kita. Hari ini saya ingin bicara mengenai man of faith. Manusia iman, manusia yang beriman. Saya ingin bawa kita lihat dari Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Berbicara mengenai Yesus dan murid-muridnya di sebuah danau. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin pun dan danau pun taat kepadanya. Satu kisah yang sering kita baca mengenai Yesus dan murid-murid yang ditimbus oleh gelombang di tengah danau. Dan bagaimana Yesus menenangkan akan danau tersebut, badai, ombak yang waktu itu menyerang mereka. Bapak Ibu, di dalam hidup kita itu ada banyak badai bisa terjadi. Yang tidak kita sangka-sangka, yang tidak kita duga-duga, yang tidak kita pahami tiba-tiba. Badai itu bisa serang hidup kita, bisa goyang kehidupan kita, baik itu bisnis kita, baik itu rumah tangga kita. Begitu mudah badai menggoyang kita. Itu sebabnya kita harus menanamkan diri sungguh-sungguh untuk menjadi orang yang beriman. Berapa banyak orang-orang di luar sana bisa berkata kepada kita yang bilang begini, heran kamu itu, masalahmu lebih besar dari masalahku. Yang kamu alami itu persoalannya itu berat amat. Tapi heran kamu lebih bersuka cita daripada saya. Apa rahasianya? Orang beriman, imannya itu sangat diperlukan di dalam waktu menghadapi masalah. Nah, hari ini kita mau lihat bersama-sama bagaimana sikap seorang yang beriman waktu menghadapi persoalan. Karena kalau saudara melihat badai itu terjadi, semua mengalami, tapi sikap berbeda-beda. Sikap Yesus berbeda dengan sikap murid-murid dalam menghadapi badai. Nah, kita mau lihat bersama-sama, kalau memang kita orang beriman, bagaimana seharusnya sikap kita menghadapi badai di dalam kehidupan kita ini. Nomor satu adalah orang beriman adalah orang yang tidak berpikir dan tidak bicara negatif saat situasi negatif. Setuju bilang amin. Orang beriman adalah orang yang tidak berpikir dan tidak bicara yang negatif pada waktu dan ada dalam situasi
negatif. Coba kalau saudara lihat bagaimana pikiran dan ucapan daripada murid-murid waktu mengalami badai. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Wow, itu pikirannya, hatinya, perkataannya, semuanya cenderung negatif. Berapa banyak kita menghadapi masalah, kita berkata, mati aku, mati aku. Kok gampang negatif ya? Cilaka aku, hancur aku, mati aku. Wow. Jangan bernubuat yang gak benar dengan kata-kata seperti itu. Yesus tidak pernah ajar kita untuk mengucapkan sesuatu yang negatif pada waktu situasi negatif. Musuh iman itu adalah berpikir negatif. Manusia di luar gampang terserang pikir negatif dalam situasi yang sangat negatif. Tetapi kalau kita mau jadi orang berkemenangan, kita harus belajar bukan berpikir negatif, tapi memikirkan firman yang cocok untuk situasi itu. Musuh iman adalah keraguan-raguan. Manusia gampang ragu-ragu, bimbang, pelin-pelan. Yakobus berkata, orang yang bimbang hatinya tidak akan dapat apa-apa. Jadi hati-hati. Pertolongan Tuhan tidak bisa datang pada orang yang bimbang. Pertolongan Tuhan datang pada orang yang punya iman. Makanya dikatakan dalam sebuah ayat, kalau anak manusia itu datang ke dalam dunia, adakah dia mendapati iman di atas muka bumi ini? Iman akan menjadi sesuatu yang langka di akhir zaman. Iman akan menjadi sesuatu yang sangat-sangat sulit ditemukan di akhir zaman. Karena manusia gampang dihanyutkan oleh ombak. Musuh iman adalah putus asa. Orang beriman tidak putus asa. Amin Bapak Ibu. Orang beriman tidak putus asa. Karena dia percaya akan Allah yang sanggup menolong. Musuh iman adalah kata-kata yang negatif. Berapa banyak kita mendapati kehidupan menjadi semakin negatif ketika kita berbicara negatif. Kalau lagi menghadapi suasana negatif, situasi yang negatif, ditambah dengan kata-kata negatif, ditambah dengan pemikiran yang negatif, saya beritahu, tambah jeru. Tambah dalam kita terperosok. Jadi hati-hati. Supaya di dalam hidup, jaga mulut, jaga pikiran. Waktu menghadapi sesuatu yang negatif, lebih baik menenangkan diri, masuk hadirat Tuhan, cari Tuhan, daripada mengumbar kata-kata yang negatif, yang semakin menenggelamkan kita dalam situasi yang negatif itu. Yesus tidak pernah bicara negatif. Yesus tidak pernah berpikir negatif ketika diperhadapkan pada satu situasi yang sangat negatif. Yesus tidak pernah lakukan itu. Contohnya Pak, ada Yohanes pasal yang ke-11 ayat 4. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus diperhadapkan kepada satu situasi, mati dan hidup, cenderung kepada kematian. Yesus bilang, waktu lihat situasi negatif, penyakit ini tidak akan membawa kepada kematian. Ucapannya tidak pernah negatif. Di dalam Matius 9 ayat 24, dia berkata, pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Kenapa ditertawakan Yesus? Karena Yesus diperhadapkan pada satu situasi yang negatif, yang keluar adalah kata-kata firman, kata-kata iman,
kata-kata yang penuh kepercayaan dan bukan kata-kata negatif. Yohanes 11 ayat 11 bicara mengenai Lazarus yang mati. Sudah mati 4 hari baru Yesus sampai. Demikianlah perkataannya dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Sementara semua orang sudah bilang mati, Yesus tetap tidak ucapkan itu. Yesus berkata, aku pergi untuk membangunkan dia dari tidur. Di mana di dalam Injil saudara bisa lihat Yesus bicara negatif menghadapi satu suasana situasi negatif? Tidak pernah ada. Itu sebabnya kita sebagai umatnya, kita jaga supaya kita tidak memprogram pikiran dan hati kita bicara apa-apa yang selalu negatif. Saya punya teman yang adalah guru bahasa Inggris. Dulu ini kisah waktu masih SMA. Dia mengajar di universitas. Dan dia bilang begini kepada teman saya. Bahasa Inggris itu ada 2 macam Bapak Ibu. American English, British English. Jadi bahasa Amerika logat Amerika, bahasa Inggris logat Amerika, bahasa Inggris logat daripada Eropa atau logat Inggris. Beda sih. Memang beda. Kalau nggak terbiasa agak sulit memahami. Tapi orang Asia bilang ada 3 Pak. Bahasa Inggrisnya Singapura Pak. Singlish. Guru ini membuat percobaan. Survei kecil-kecilan. Waktu malam mau tidur, dia setelkan sebuah cerita drama dalam bahasa Inggris tapi Inggris Amerika. Dipasang earphone lalu dia tidur. Dia dengar sebentar dia ketiduran karena itu panjang. Hanya untuk pengantar tidur. Bangun pagi tahu Bapak Ibu bahasa Inggrisnya itu jadi bahasa Inggris Amerika. Lancar bahasa Inggris Amerika. Kenapa? Karena alam bawah sadar merekam semua dalam versi logat Amerika. Jadi waktu dia bangun pagi dia bicara lancar bahasa Inggris logat Amerika. The next day, hari berikutnya dia itu coba drama dalam bahasa Inggris, logat Inggris. Dipasang di telinganya, tinggal tidur, drama jalan terus sambil ketiduran. Alam bawah sadar kita tidak pernah tidur, dia selalu bangun 24 hours ready dan siap. Direkam semua bahasa Inggris, logat Inggris. Besok pagi dia bangun, dia bicara dengan koleganya, bahasa Inggrisnya dia berkata, tanpa sengaja bahasa Inggris saya logatnya logat Inggris. Bukan lagi logat Amerika. Dan ini hanya untuk membuktikan kepada kita bahwa otak alam bawah sadar kita itu powerful. Apa yang diisi itu yang akan keluar. Saya pernah baca sebuah buku di mana dibuat sebuah penyelidikan. Seseorang ditutup matanya dengan kain hitam. Sebelum ditutup, dia disuruh duduk di kursi. Lalu kemudian di sebelahnya itu diambilin ember air panas, mendidih. Keluar asapnya. Dan dia diminta nanti ditutup matanya. Lalu tangannya itu tolong dimasukkan secepat-cepatnya ke dalam ember air panas itu. Lalu ditarik cepat-cepat. Supaya jangan melepuh. Orang itu lihat ember air panas di sebelahnya. Dan kemudian dibilang, oke, siap. Masukkan tanganmu cepat, tarik keluar cepat. Oke? Oke. Ditutup matanya. Waktu matanya ditutup, ember air panas mendidih itu diganti dengan air es super dingin. Dengar saya. Ember air panas mendidih diganti dengan air es super dingin. Lalu dihitung, kapan saja kamu ready masukkan di dalam ember air panas itu. Dia nggak tahu udah diganti. Bayangannya masih apa? Air panas, ember air panas. Jadi dia hitung-hitung sendiri, dia masuk-masuk sendiri. 1, 2, 3, masukkan, tarik cepat-cepat. Saudara, waktu ditarik, lalu saudara dilihat tangannya melepuh.
Kenapa melepuh? Karena tadi dia mikir air panas. Kalau air panas harus melepuh. Padahal dimasukkan air dingin. Mana ada orang dimasukkan air dingin melepuh. Tapi karena otaknya merekam bahwa itu air panas loh. Kamu kalau masuk pasti melepuh. Pasti melepuh. Jadi waktu dimasukkan otaknya mikir itu air panas. Saraf-sarafnya bekerja. Itu air panas rek. Ayo melepuh. Melepuh semua saudara. Ceritanya begitu. Ini penyelidikan dilakukan oleh orang luar negeri. Dan saya baca bukunya. Hanya menunjukkan apa yang kau program di dalam pikiranmu, itu pula yang akan keluar. Kalau saudara program keraguan-raguan, saudara program ketakutan, saudara program kekhawatiran, itu pula yang akan keluar dalam hidup. Tapi kalau engkau program itu firman, engkau program itu iman, maka itu pula yang akan keluar di dalam hidup. Apa yang saudara program di dalam pikiran ini? Oleh sebab itu kita harus baca firman, mendekatkan diri pada Allah, supaya kita tidak salah, supaya kita tidak berpikir negatif, tidak kita itu berkata-kata negatif. Program sesuatu yang baik di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, di dalam roh kita. Amin Bapak Ibu. Nah yang kedua kita lihat bersama-sama, manusia yang beriman, man of faith, adalah orang yang tidak berubah jadi pribadi yang negatif saat situasi negatif. Tidak menjadi orang yang negatif saat menghadapi situasi negatif. Kalau saudara melihat murid-muridnya itu panik, menjadi negatif, sampai membangunkan Yesus itu agak kurang sopan. Kalau orang bangunkan orang baik-baik itu kan pelan-pelan. Saudara baca di Injil, ada yang bilang Yesus dibangunkan dengan keras. Nggak sopan. Bikin kaget. Siapa sih yang mau tidur dibangunin dengan keras? Kecuali memang kebakaran terjadi. Nah ini mereka itu panik dan menjadi negatif, lalu Yesus itu dibangunkan dengan keras. Lalu dikatakan, guru engkau tidak peduli kalau kita binasa. Pikirannya udah gak jalan, akal sehatnya gak jalan. Kalau sampai perahu itu tenggelam, itu kan namanya tenggelam bareng-bareng Yesus. Betul. Nah, apakah Yesus bisa tenggelam? Apakah Yesus bisa mati oleh air? Yesus itu di program Allah, dia harus mati di atas kayu salib. Bukan tenggelam di danau. Amin Bapak Ibu. Artinya Yesus tidak mungkin bisa tenggelam di danau. Tapi murid-muridnya jadi negatif. Karena air masuk terus di dalam perahu. Terus. Mereka berusaha kuras itu tetapi tidak mampu. Kenapa Yesus dilibatkan terakhir? Enggak dari awal. Karena bayangannya Yesus ini anak tukang kayu. Bisa apa anak tukang kayu di air? Kami profesional. Nelayan profesional. Kami mampu. Yesus enggak mampu. Tapi ketika segala ilmu mereka mengenai kelautan tidak lagi mampu menolong mereka. Disitulah dengan keras dan kasar mereka datang pada Yesus. Marilah kita lihat, murid-muridnya semua sudah jadi negatif di situasi yang negatif. Kalau tidak ada Yesus di perahu itu, I tell you, mereka akan tenggelam. Kalau tidak ada Yesus di perahu itu, mereka pasti tenggelam. Untung masih ada Yesus. Bapak Ibu, jaga hati untuk tidak kecewa dengan situasi. Amin. Badai bisa datang menghantam kita kapan saja. Jaga hati supaya tidak kecewa dengan bertubi-tubinya persoalan hidup yang bisa hantam kita. Jaga hati dan emosi untuk tidak dikalahkan oleh masalah. Masalah boleh hantam kita, tapi tidak boleh mengalahkan kita. Dalam dunia ini kita kayak petinju.
Orang bertinju itu pemikirannya satu, saya boleh dipukul, tapi saya tidak boleh dikalahkan. Saya boleh dipukul, saya boleh terima pukulan, tapi saya tidak boleh KO. Saya yang harus meng-KO. Tidak ada orang naik ring tinju, lalu berhadap-hadapan, terus bilang gini, aku jadi pukul, peti aku. Ojo, kamu yang tak pukuli. Mana ada orang naik ring tinju tidak mau kena pukul, nggak ada. Pasti kena pukul. Hanya bedanya satu, kamu dipukul jatuh atau dia yang jatuh. Jadi kita itu babak belur bisa dalam hidup ini. Tapi jangan mau jatuh. Kita harus mengalahkan persoalan, badai yang menyerang hidup kita. Jaga hati dan iman untuk tidak hilang percaya. Murid-murid sudah hilang percaya. Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Siapa sih yang ngajak nyabrang melintasi danau malam-malam? Yesus. Yesus. Kalau Yesus yang ngajak melintasi danau malam-malam, lalu terjadi badai, maka ingat baik-baik, Yesus pula yang akan tanggung jawab. Amin Bapak Ibu. Siapa sih yang membuat saudara lahir di dunia? Kalau Yesus yang membuat saudara lahir dan ada di dunia, membuat engkau bisa memuji dan menyembah Dia, Yesus yang sama akan sanggup menolong saudara di dalam hidup ini. Dia bertanggung jawab. He is in charge. Dia yang pegang kendali hidup kita. Babak belur, tapi kita pasti berkemenangan. Tidak apa-apa, aminnya cuma buat yang beberapa orang itu. Amin enggak? Ya. Yesus menegur murid-murid karena mereka jadi negatif. Jadi kalau sudah ada situasi negatif, lalu kita jadi negatif, kita jadi salah di hadapan Allah. Itu masalahnya. Makanya Yesus tegur murid-murid. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Tegur. Mari kita belajar. Iman itu dibutuhkan setiap hari. Hari Senin kita butuh iman. Hari Selasa kita butuh iman. Hari Rabu kita butuh iman. Hari Kamis kita butuh iman. Hari Jumat, Sabtu, Minggu butuh iman. Mari hidup dalam iman. Segala sesuatu yang kita punya, yang Allah berikan kepada kita, kita jaga baik-baik. Coba kalau saudara makan di restoran lagi makan enak, tiba-tiba keinget, mobil udah di alarm belum ya? Balik enggak saudara ke mobil? Aduh, ini di mall loh, kembali enggak ya? Aduh, jalanan ini terkenal loh, banyak begalnya. Kembali enggak? Yakin kembali. Tinggal makanannya, kembali. Cuk. Sudah kok, cuman lupa. Saya pun jalan sama Ibu Agnes ke mall. Kadang-kadang udah lewat. Yang mobil sudah tak kunci belum ya? Lu enggak tahu lah kamu. Ya lupa aku. Timbang kepikiran, balik ke parkiran. Coba, sudah, ya udah. Daripada kepikiran. Kan begitu. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita harus jaga iman supaya waktu kita punya masalah, kita bisa hadapi dengan iman kita. Yesus tegur orang yang tidak punya iman waktu ada masalah. Hati-hati dalam hal ini. Jika kita negatif di satu saat atau situasi negatif, maka kita tidak bisa ubah yang negatif jadi positif. Kalau ada situasi negatif, lalu kitanya pun jadi negatif, maka kita tidak bisa ubahkan yang negatif ini menjadi positif. Karena kita negatif. Saya membaca kisah mengenai
Paul Willie. Ini mahasiswa dari Harvard University yang suka main skater. Di dalam satu olimpiade musim dingin, dia pernah gagal dan mengalami dalam kehidupannya di mana dia menjadi orang yang ranking 10. Kenapa? Waktu start dia salah loncat. Begitu salah loncat saudara, begitu turun ke bawah, jatuh berguling-guling. Lalu dia bangun mikir, diterusin apa enggak ya pertandingan ini. Lalu dia mikir, udahlah terusin aja. Diterusin, tidak bisa merubah nilai sang juri, udah jatuh. Juara 1 enggak pernah jatuh masalahnya, dia udah jatuh. Jadi dia tetap sampai ke garis finish tapi nomor 10. Tapi dia latih terus situasinya negatif. I'm a failure, saya adalah orang yang gagal, orang gagal. Oh tapi dia terus latih, 4 tahun berikutnya dia keluar juara 2. Orang yang positif, orang yang beriman akan mampu mengubahkan situasi yang negatif menjadi positif. Amin Bapak Ibu. Mari belajar di dalam hidup ini. Jangan jadi orang negatif di situasi yang negatif. Kenapa? Kita tidak akan keluar dari sana. Itu sama dengan 2 ekor kodok yang tiba-tiba kecemplung di dalam sebuah panci isinya sop jamur yang kental. Mereka berusaha loncat keluar tidak mampu. Api mulai dipanasin pelan-pelan. Slow cooking dari bawah. Lalu yang satu bilang kepada kodok yang satunya, kita ini loh muter kayak apa, gak bakal kita ini bisa keluar. Udah kecemplung di sop jamur, aduh. Udahlah teman, gak usah macem-macem lah. Kita ini sudah binatang yang salah. Di tempat yang salah, pada waktu yang salah. Jadi gimana? Udahlah, mati nanti, mati sekarang, sama saja. Dia bilang, my friend, goodbye, see you in heaven. Lalu dia nyelam ke bawah. Dan tidak berapa lama dia nyembul, langsung jadi suike. Teman yang satu gak terima. Dia bilang gak bisa, hidup itu penuh perjuangan. Aku akan terus berenang, puterin panci ini. Sampai satu kali waktu, semoga aku bisa keluar. Puterin, dipanasin slow cooking, diputer dari atas. Lama-lama itu yang paling atas, lapisan paling atas agak keras sedikit. Disitulah dia jejakkan kakinya, dia loncat keluar dari panci. Dan dia menjadi katak yang hidup. Saudara pilih sikap yang mana? Goodbye my friend, see you in heaven? Atau saudara pilih putar terus sampai satu kali datang pertolongan membawa engkau jadi pemenang. Jangan jadi orang negatif. Karena Anda tidak akan pernah keluar dari masalahmu. Tapi tetap jadi orang beriman. Supaya kita bisa hidup dan melihat pertolongan Tuhan. Yang ketiga, terakhir. Orang beriman adalah orang yang tidak negatif pada Allah. Setuju bilang amin. Orang beriman adalah orang yang tidak negatif kepada Allah. Kalau saudara lihat murid-murid bilang begini, guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ini bukan pertanyaan. Ini namanya ngamuk. Marah. Berapa banyak orang Kristen menghadapi badai marahnya kepada Allah. Hati-hati di dalam hidup. Masalah belum selesai, badai belum selesai. Jangan bikin badai dalam hubungan saudara dengan Allah. Justru supaya badai ini reda, kita harus membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, bukannya ribut dengan Allah. Sikap protes atau bersungut-sungut tidak akan pernah menolong. Tunjukkan pada saya ayat.
Di mana orang bersungut-sungut dapat mujizat. Tunjukkan saya. Tidak pernah ada. Perjanjian lama, perjanjian baru. Di mana orang itu bersungut-sungut dapat pertolongan Tuhan. Never. Tidak pernah ada. Jadi jangan bersungut-sungut. Percuma. Tidak ada hasil. Sikap marah atau menantang Allah tidak akan menolong. Ayo Tuhan, cobaan. Katanya hebat. Ayo, tolong. Gak bisa. Hele. Awas. Mulut ini bisa pindah dari tengah ke samping. Nanti kalau sarafnya itu dipindah 0, sekian mili. 1 tambah 1 berapa? Iya. Jangan main-main. Jangan marah pada Allah. Amin. Justru kita mau dapat pertolongannya. Ngapain kita marah dengan dia? Sikap meremehkan Allah juga tidak akan menolong. Katanya juru selamat. Kok selamat-selamat sendiri sih? Saya nggak ditolong. Jangan. Katanya pencipta langit bumi. Oh jangan. Jangan. Jangan pernah meremehkan Allah. Kalau Tuhan belum tolong, it's okay, tetap bersyukur. Jangan ganti tangan yang berdoa begini, jadi begini. Tuhan, awas. Tuhan kok diawas? Besar mana kita sama Allah? Jangan lawan Allah kita. Tuhan itu hanya akan menolong orang yang meremukkan dirinya di dalam hadirat Allah. Itu dia tolong. Tapi orang yang sombong, orang yang marah pada Allah, I'm sorry. Jaga hati, jaga iman, supaya di tengah kita menghadapi badai, percaya kita pada Allah, hubungan kita pada Allah, pelayanan kita pada Allah, ucapan syukur kita pada Allah tidak berubah. Tetap kita positif kepada Allah. Saya baca kisah mengenai mahasiswa Amerika, Kayla Mueller, yang muncul di televisi, di Facebook, media sosial, umur 26 tahun, ditangkap oleh kaum ekstremis ISIS. Pada waktu dia itu melakukan pelayanan sosial ke Syria untuk kasih makan orang, bantu mereka segala macam, dia diculik dan tidak dilepas. Diculik pada tahun 2014. Kemudian satu kali waktu dia diizinkan tulis surat kepada orang tua, dan dia tulis surat pada orang tua. Dia bilang, "Mama, terima kasih karena engkau pernah bilang kepada saya bahwa segala-galanya ujung-ujungnya ingat Tuhan. Pegang Tuhan. Aku pegang Tuhan, Ma, di tengah penderitaanku, di tengah semua yang aku alami. Aku di penjara di sini, Ma, tapi jiwaku, hatiku tidak di penjara. Mama baik-baik dengan Papa dan semua. Kita berdoa supaya satu kali waktu aku dikeluarkan dari tempat ini, kita bisa ketemu sama-sama. Aku tetap setia kepada Tuhan. Aku tetap setia. Aku tetap berdoa kepadanya. Dan kita tahu Kayla mengalami disiksa, diperkosa, tidak terhitung berapa ratus kali atau ribu kali. Sampai kemudian Februari tanggal 10, 2015 dia dibunuh.
Seorang gadis yang memberikan diri melayani, menghadapi situasi negatif. Dia tidak jadi negatif. Dia tidak marah pada Allah. Dia perkuat iman di tengah-tengah penderitaan. Sampai pada detik terakhir dia dibunuh. Biar itu menjadi sebuah contoh di dalam hidup kita. Dia adalah pahlawan iman. Dia sudah bersama Kristus di sorga. Dia mati sebagai martir. Tidak pernah sia-sia itu. Mahkotanya, pahalanya luar biasa di sorga. Tapi itu mengajarkan kepada kita. Seorang gadis usia 26 hidup di dalam iman. Bagaimana dengan saudara dan saya? Akhir zaman, pegang iman sungguh-sungguh. Akan terjadi banyak orang murtad. Dan orang-orang yang datang ke gereja hanya cari berkat saja. Hati-hati. Hati-hati. Jaga iman. Jangan sampai kita goyah di akhir zaman. Gereja setan sudah mulai berdiri. Yang nyembah setan sudah berani terang-terangan. Yang benci Yesus sudah terang-terangan. Maka kita yang sembah Yesus, kita harus berani sembah Dia juga terang-terangan. Sungguh-sungguh. Ini akhir zaman. Jangan bermain-main dengan iman. Hidup benar. Kapan saja giro nyawa kita jatuh tempo, kita pasti kembali ke sorga. Menghadapi badai, selalu libatkan Yesus. Dengan baik, dengan benar, dengan sopan. Tidak berpikir negatif. Tidak bicara negatif. Tidak jadi pribadi negatif. Tidak pula kita membenci Allah, menentang Allah. Tapi mari bangun diri menjadi penyembah Allah. Tuhan Yesus berkati.